Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami rahimakumullah. Terima kasih Anda masih bersama kami di program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Pada kesempatan kali ini, tema bahasan kita adalah tentang tanda-tanda wakaf. Kita ketahui bersama bahwa untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, selain kita mengetahui kaidah-kaidah tajwid, kita juga harus mengetahui tentang cara-cara menghentikan bacaan, terutama ketika kita mendapati ayat-ayat yang panjang, di mana kadang-kadang kita nafasnya tidak kuat. Tanda-tanda wakaf ini telah ditetapkan oleh para ulama ahli tajwid untuk menghindari agar kita jangan sampai kita menghentikan bacaan, padahal ternyata secara makna misalkan itu tidak boleh berhenti di situ. Maka untuk memudahkan kita agar kita tidak sembarang untuk menghentikan bacaan, maka ulama memberikan panduan tentang tanda-tanda wakaf. Sebenarnya ada banyak sekali tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran. Hanya saja pada kesempatan kali ini kami hanya akan menyebutkan 6 saja yang telah diringkaskan oleh para ulama ahli tajwid. Sahabat Salami rahimakumullah, kita mulai. Yang pertama adalah tanda wakaf yang bertanda huruf mim. Huruf mim di sini adalah singkatan dari lazim. Lazim maksudnya adalah wajib. Bahwa kita wajib menghentikan bacaan kita wajib wakaf pada lafaz yang bertanda wakaf lazim huruf mim ini. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab. Lakum fiha fawakihu katsiratun wa minha ta'kulun. Ya, perhatikan pada lafaz wa a'nab terdapat huruf mim kecil. Ini adalah tanda wakaf lazim. Sahabat Salami, kita harus berhati-hati karena huruf mim ternyata terutama pada mushaf Al-Quran Mushaf Indonesia juga dipakai sebagai tanda pada bacaan iqlab. Hanya saja kalau mim dipakai sebagai tanda bacaan iqlab di situ pasti karena ada pertemuan nun mati atau tanwin dengan huruf ba. Selanjutnya yang kedua adalah tanda wakaf qaf lam alif yang merupakan singkatan dari al-waqfu aula. Artinya al-waqfu aula berarti lebih baik wakaf, lebih baik berhenti. Perhatikan contoh berikut ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya. Pada lafaz wa ala sam'ihim kita mendapati tanda qaf lam alif. Di sini maksudnya adalah al-waqfu aula, lebih baik berhenti karena secara makna ini sudah sempurna. Selanjutnya, tanda wakaf yang berikutnya adalah tanda wakaf yang menggunakan huruf jim. Maksudnya di sini jim adalah singkatan dari jaiz atau jawas, artinya boleh. Jadi kita boleh wakaf di situ. Bila kita tidak ingin wakaf, kita ingin wasol juga boleh. Atau ini wakaf suka-suka. Kita boleh wakaf, kita juga boleh wasol. Perhatikan ayat berikut ini. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Pada lafaz amanu setelahnya terdapat tanda wakaf jaiz, di mana kita boleh wakaf. Namun jika kita berkeinginan untuk tidak wakaf, kita boleh saja membacanya tanpa berhenti pada lafaz amanu. Kemudian tanda yang berikutnya adalah tanda wakaf shad lam alif yang merupakan singkatan dari al-waslu aula. Artinya
lebih baik wasol, lebih baik tidak wakuf atau tidak berhenti. Perhatikan contoh berikut ini. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Ya, pada lafaz wa liqaumika terdapat tanda wakaf shad lam alif. Sekali lagi, ini maksudnya adalah al-waslu aula, lebih baik wasol, lebih baik tidak wakaf. Bagaimana kalau kita misalkan terlanjur wakaf atau karena nafas tidak kuat kita lalu wakaf di situ, bagaimana? Maka tidak apa-apa wakaf di situ, tidak usah mengulang, langsung dilanjutkan saja. Hanya saja lebih baiknya tidak wakaf. Kemudian yang berikutnya adalah tanda wakaf berupa lam alif yang artinya la taqif atau la waqfa. Tidak boleh wakaf, tidak boleh berhenti. Perhatikan contoh berikut. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Pada lafaz fil ardi terdapat tanda wakaf lam alif. Di situ tidak boleh wakaf, tidak boleh berhenti. Pertanyaannya, kenapa tanda wakaf tetapi kita tidak boleh berhenti? Di antara maksudnya adalah kita tidak boleh berhenti hanya saja dalam keadaan darurat. Seumpama nafas kita tidak kuat, ketimbang kita berhenti di sembarang tempat, maka kita berhenti pada tanda wakaf lam alif tidak mengapa. Yang penting nanti diulangi minimal satu lafaz. Jadi misalkan kita berhenti pada fil ard, maka kita ulangi dari fil ardi dan seterusnya. Kemudian tanda wakaf yang terakhir adalah tanda wakaf yang berupa titik 3 yang disebut dengan tanda wakaf mu'anaqah. Tanda wakaf ini maksudnya adalah kita boleh berhenti pada salah satunya, namun lebih utama berhenti pada tanda titik 3 yang kedua. Tidak boleh kita berhenti pada kedua-duanya. Jadi pilih salah satunya, hanya lebih baiknya berhenti pada tanda titik 3 yang kedua. Perhatikan contoh berikut ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh saja kita misalkan berhenti pada lafaz raiba. Misalkan begini. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Tetapi lebih utamanya berhenti pada tanda titik 3 yang kedua. Yang penting jangan sampai berhenti pada kedua-duanya. Sahabat Salami rahimakumullah, demikianlah beberapa tanda wakaf yang banyak kita dapati di dalam Al-Quran. 6 ini yang telah diringkas oleh para ulama ahli tajwid. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.